Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri kota gaib yang ada di Nusantara. Kota gaib Saranjana tengah viral kembali di media sosial. Kota Saranjana digambarkan sebagai kota modern dengan peradaban yang sangat maju dibandingkan dunia saat ini. Konon kota Saranjana secara administratif di dunia nyata terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Meski begitu, masih banyak publik yang bertanya-tanya di mana letak pasti dari kota gaib ini. Sebagian besar mempercayai jika letak kota itu ada di Pulau Halimun yang sering dikenal Pulau Laut, yang merupakan ibu kota Kabupaten Kota Baru bertempat. Kota Saranjana sudah terdengar dari mulut ke mulut seantero tanah air ini. Banyak warga lokal dan luar daerah yang mempercayainya. Tidak sedikit pula warga yang mengaku pernah melihat atau bahkan memasuki kota gaib itu. Namun pembuktian secara ilmiah ini memang belum ada dan masih cerita dari mulut ke mulut. Salah satu cerita yang cukup sering didengar masyarakat adalah soal alat berat yang tidak ada pemiliknya. Kejadian ini disebutkan terjadi pada tahun 1980-an. Pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Semua alat berat dengan nilai yang sangat mahal itu dipesan oleh seseorang yang alamatnya adalah kota Saranjana dan sudah dibayar lunas. Padahal secara administratif di Kabupaten Kota Baru tidak ada kota yang bernama Saranjana. Cerita merinding ini bahkan melegenda dari mulut ke mulut. Banyak orang percaya kalau kota Saranjana merupakan kota yang dihuni oleh banyak makhluk astral berupa jin muslim. Namun ada juga yang mengatakan kalau kota Saranjana dihuni manusia tapi yang telah menggaib. Kabar dari mereka yang sudah masuk ke kota ini, kota tersebut sangat maju dengan jalan yang sangat lebar, gedung perumahan yang megah dengan pagar rumah yang tinggi. Adapun sistem pemerintahannya yakni kerajaan, mayoritas penduduknya adalah Islam. Berdasarkan cerita yang beredar, di kota Saranjana banyak buah-buahan yang tumbuh subur dan besar. Buah tersebut bahkan berkali-kali lipat lebih besar dari alam nyata. Jenis buahnya sama dengan yang ada di alam nyata, namun ukurannya terbilang raksasa. Dan jika buah ini dibawa ke alam nyata, maka ukurannya akan berubah menjadi ukuran biasa. Yang lebih menarik, penduduk kota Saranjana ini memiliki paras yang cantik dan gagah. Mereka memiliki wajah yang rupawan. Penduduk kota Saranjana disebutkan ramah-ramah dan menggunakan bahasa Banjar. Katanya, jika manusia yang masuk ke dalam kota Saranjana ini tidak ingin pulang lagi ke alam nyata karena takjub oleh kotanya. Jika kamu beruntung, maka kamu bisa mendengar suara-suara dari kota Saranjana di malam hari di sekitar Gunung Saranjana. Suara tersebut seperti alunan musik ataupun lalu kendaraan. Bahkan pernah ada cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana dari kota Surabaya, tapi tidak diketahui asal pemilik atau pemesannya. Begitu juga dengan kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang Kota Baru. Namun begitu merapat di Pelabuhan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bambu, mendadak sepi. Disebutkan jika orang-orang tersebut merupakan penghuni kota Saranjana. Meski banyak yang mempercayai adanya kota gaib ini, mitos yang berkembang dari mulut ke mulut ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Selain kota Saranjana di Kalimantan Selatan, ada juga kota Wentira. Wentira merupakan salah satu kisah kota gaib berlapis emas yang berkembang di Indonesia. Bagi masyarakat Sulawesi Tengah, nama Wentira sudah akrab di telinga, meski menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Nama Wentira berasal dari kata Nganta Uwentira, yang berarti kota tidak kasat mata atau kota tidak terlihat. Sementara itu, suku Toraja kuno menyebutnya Towaentira.
Menurut beberapa cerita, saat masuk dalam kota Wentira, Anda akan berada di dalam hutan lebat di pegunungan yang terletak di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motto. Kehadiran kota gaib tersebut kabarnya berkaitan dengan pemerintahan kolonial Belanda, di mana keberadaannya ditandai adanya jembatan buatan Belanda. Jembatan tersebut menjadi proyek besar jalan di bagian leher Pulau Sulawesi, atau yang kini disebut Jalan Trans Sulawesi. Proyek pembangunan jembatan Wentira dikomandai oleh Yusuf Raja Tiangso. Adapun pengerjaan jembatan diresmikan oleh A.C.D. de Graaf selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 19 September 1927. Hal itu diketahui berdasarkan catatan dokumen Onder and the Vlinding Paloi yang menunjukkan jembatan kayu di Wentira dikerjakan oleh pekerja Tionghoa pada tahun 1933. Tidak ada karya ilmiah ataupun sumber terverifikasi lainnya yang dapat menceritakan mengenai Wentira ini. Namun jika ditelusuri dalam peta, Wentira sebenarnya hanya daerah berhutan lebat. Daerah ini dikelilingi pohon-pohon raksasa yang tumbuh di pinggir jalan dengan batang putih dan berbentuk besar, cenderung lurus serta menjulang sangat tinggi. Cerita mengenai keberadaan kota Wentira hanya berkembang dari generasi ke generasi, hingga konon tidak ada satupun warga yang berani memotong pohon tersebut. Di antara kesenyapan hutan, terdapat jembatan yang tidak seberapa panjang. Persis setelah jembatan berikut jurang dan ngarai tajam, disitulah dipercaya sebagai pusat kota Wentira. Warna kuning diidentikan sebagai warna emas sesuai dengan istana jin di kota Wentira. Sama hal namanya, tempat ini merupakan kota gaib lantaran tidak semua orang bisa melihatnya bahkan mengunjunginya. Hanya orang-orang yang diberikan kemampuan lebih yang mampu menembus kota ini, atau beberapa sedang sial seperti tersesat. Kawasan Wentira memang dikenal sebagai tempat paling angker, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga di Indonesia. Banyak kisah misteri dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat yakin bahwa keberadaan kota Wentira ini. Misalnya saja cerita tentang seseorang yang memesan mobil BMW series warna kuning dengan memberikan alamat Wentira. Hebohnya, orang yang memesan mobil mewah itu adalah seorang pria tua tanpa ada keanehan sama sekali menurut sales promotion perusahaan tersebut. Tetapi setelah mobil itu diantar, ternyata tempat yang mereka datangi adalah hutan yang lebat. Banyak juga warga sekitar Wentira yang percaya bila melewati daerah tersebut harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali agar perjalanan kalian menjadi lancar.